Tanda tanya soal kasus Subang. Pakar hukum, tak logis pelaku tahu rumah tak digembok. Dari siapa? Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Sudah 2 bulan berlalu dan masih belum juga terungkap. Praktisi hukum Ricky Finando menyoroti kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Praktisi hukum itu mengatakan banyak hal kejanggalan juga tak logis dalam kasus pembunuhan di Subang. Ricky Finando pun menyoroti sejumlah hal dalam kasus tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang pada 18 Agustus lalu. Di antaranya ialah pihak Yosef dan tim kuasa hukumnya yang sempat mengatakan dugaan penculikan. Menurut Finando, dugaan alasan penculikan tak sinkron dengan kondisi maupun kediaman rumah korban. Tak logislah, tak masuk akal. Secara hukum pidana, si penculik menculik ibunya Amel dan dibawa ke suatu tempat kemudian dibunuh. Dan 5 jam kemudian menculik Amel dan dibawa juga ke suatu tempat dan dihabisi di tempat itu. Kemudian dibawa lagi masuk ke rumah kediamannya korban, dan korban dibawa-bawa mengelilingi ruang tamu, dapur, rak piring, kamar Amel, kamar mandi, hingga berakibat darah segar dari kepala korban menetes-netes berjajar-jajaran pada spot-spot tersebut di kediaman korban, kata Ricky Finando. Dijelaskan Ricky juga, jika indikasi tentang penculikan sangatlah tidak kuat karena banyaknya darah yang ada di lokasi kejadian. Jadi soal penculikan sangat lemah. Alasan hukum ini seolah-olah ada penculikan, sehingga setelah diculik dibawa masuk melewati bagian pintu masuk lah dapur, pinggir rak piring aja. Kan posisinya tidak di dekat pintu masuk, kenapa malah pinggir rak piring? Dan bagian dapur bisa banyak darah berceceran. Ya karena tak ada penculikan, diduga kuat Amel dikejar-kejar hingga Amel sampai berlari-lari ke dapur dan dekat pinggir rak piring, sehingga banyak darah. Apalagi dari penjelasan awal Kapolres Subang AKBP Sumarni, berdasarkan hasil otopsi pertama, Amel memberikan perlawanan saat terjadinya upaya perampasan nyawa Amel yang berujung terampasnya nyawa Amel, timpalnya. Bukan hanya itu, Ricky Finando juga menyoroti tentang rumah korban yang diduga tak gembok dan dikunci ketika malam kejadian. Hal tersebut menurutnya sangatlah tidak logis secara hukum pidana. Kemudian Ricky menyoroti kenapa pelaku bisa begitu mudah masuk ke rumah, juga bisa mengetahui jika hanya ada Tuti dan Amalia di kediaman itu. Soal rumah korban yang tidak dikunci atau digembok pada malam kejadian, karena bagaimana pelaku bisa sangat mengetahui aksinya akan sangat mudah karena tidak digembok pada malam itu. Tahu dari siapa? Kok bisa sangat menguasai TKP dan waktu? Terus kok bisa tahu persis di dalam hanya ada 2 wanita, terangnya. Ricky juga mempertanyakan kenapa pelaku menghabisi nyawa korban di malam 17 Agustus. Kenapa tidak beraksi pada tanggal 14 Agustus misalnya, atau 16 Agustus, kenapa harus 17 Agustus malam? Ada apa ini? Tegasnya. Ricky menjelaskan, ada yang tak masuk akal saat pelaku bisa mengambil celah. Di dalam hanya ada 2 wanita, sementara Yosef sang kepala keluarga tengah berada di luar rumah. Kok bisa dimandikan terlebih dahulu 2 korban? Ini tak masuk di akal apabila pelakunya tidak mengetahui sejak awal bahwa hanya ada 2 wanita saja di dalam rumah, terangnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.